Pagi Uci. Selamat pagi, Glo. Nah, kita karena mau memenuhi tugas entre marketing. Nah, di sini kita pilih Uci bisnis for kita mau interview Akang. Nah, mumpung Uci masih muda, masih satu umur orang, jadi wow dang kalau masih pengusaha muda dan mau sekalian mau interview Akang. Nah, Aduh, yang pertama oke. kita udah mau kasih pertanyaan Pak Uci. Nah, mengenai Uci latar belakang usaha, boleh Uci mau ceritakan bagaimana sampai terbentuknya Uci bisnis itu? Oke. Jadi latar belakang Kang, terbentuknya kita online shop. Oke, jadi begini Glo. Tapi online shop This is April ini mulanya terbentuk dari pas zaman pandemi baru masuk di Indonesia. Waktu itu masih tahun 2020. Terus waktu itu orang pergantian semester, jadi libur Kang. Terus kan itu work from home, kong orang-orang nih boleh keluar, jadi kita lihat salah satu orang yang cuma tinggal di rumah, kong nin tahu apa. Jadi kita tak pikir kita mau bikin ini online shop, This is April di Instagram. Kita bermotivasi le bentuk ini online shop salah satunya karena kita dan kita teman-teman suka sekali pesan online. Terus dorang banyak batitip kita dan jadi kita yang pesan Akang, kong nanti kirim ke kita pe rumah, nanti dorang datang ambil di rumah. Nah, sesekian kali tapi teman dengan kita berpesan online, terus banyak yang batitip, kita jadi perhatikan torang pe aktivitas ini dang. Kita jadi pikir, kita dapat ide bagaimana kalau kita bikin satu online shop yang boleh mewadahi ini dang. Jadi kita boleh dapat keuntungan dari situ. Karena kita lihat kita pe teman-teman dengan tapi orang-orang di sekitar kita banyak yang suka pesan online, cuma di kita pe tanpa sendiri di Langoan masih kurang yang namanya online shop, apalagi online shop yang jual barang-barang import dari Cina, dari luar negeri begitu dang. Jadi kita tak pikir kita bikin ini online shop pas orang-orang sini kan kita masih buka segmen kan DP customer yang orang-orang sini yang di Langoan. Banyak yang suka-suka beli online, pesan online, cuma online shop di Langoan itu masih kurang. Jadi begitu, Glo. Oh, iya. Nah, jadi Uci target market siapa? Orang-orang Langoan atau ada lain? Jadi awalnya This is April target marketing itu orang-orang sekitar kita Jodang yang ada di Langoan yang kita kenal. Awalnya kan ini akun This is April, kita follow orang yang kita kenal. Cuma lama kelamaan banyak yang baku share. Terus ada lagi orang-orang dari luar Langoan, ada yang dari Kongkoan, Tondano, jadi cuma di seputaran Minahasa, ada kote di Minahasa Tenggara di Ratahan, begitu. Nah, terus kita pikir, banyak kote orang yang minat dengan kita penjualan. Terus lebih fokus, orang yang beli ke kita itu kebanyakan perempuan. Kalau aksesoris itu perempuan. Terus kalau misalnya rupa case HP, ada cowok, yang mendominasi itu perempuan. Nah, semakin ini usaha jalan, yang kita target marketing kebanyakan perempuan kong masih muda, satu umur yang torang dang. Remaja sampai pemuda, kalau boleh mau bilang itu kayak 12 tahun sampai 25 tahun lah kebanyakan begitu. Terus semakin ini usaha jalan, ini online shop jalan, sekarang dengan orang dewasa, dengan mama-mama orang-orang tua dan ibu-ibu muda yang coba beli ke kita. Malahan dorang sekarang kalau mau bilang boleh 50-50. Ada anak-anak muda seumuran orang dan ada yang ibu-ibu muda. Jadi DP inti kita orang PM segmen marketing ini This is April perempuan lah begitu. Oh iya. Kalau nggak salah kita lihat yang Uci punya bisnis cuma pakai IG, Kang. Kalau DP official account itu di IG. Cuma kita lagi bagikan, share, promosi kita jualan lewat Facebook dan WA.
Mari Oh, yang paling pokok di Instagram. di Instagram, Kang. Iya, Oke. Glo. Siapa Uci lebihnya lebih dang prefer di IG dibandingkan Facebook? Soalnya kan kalau yang sampai orang lihat sekarang kan banyak juga kan online shop di Facebook. Siapa Uci nandak pilih nandak dang seaktif lagi sekali di Facebook kayak begitu. Oh, oke, Glo. Jadi, siapa pilih Instagram daripada sosmed yang lain, Kang? Jadi, begini kok. Pertama kali kita terpikir itu bikin akun online shop di Instagram karena kita sering beli di akun online shop Instagram. Jadi kita cuma terpikir banyak kan orang yang coba beli di Instagram. Nah, setelah kita jalani ini usaha, kita jadi kita alami sendiri. Jadi kita jadi tahu kalau dari Instagram itu orang-orang yang kita nak kenal boleh follow di ini akun. Jadi kalau di FB cuma terbatas orang-orang yang kita kenal tuh, cuma sekitaran orang. Jadi kalau mau jual di FB, ya orang-orang yang orang kenal lah yang mau beli. Beda dengan di Instagram, apalagi bikin akun official, bukan akun pribadi, akun official for more online shop. Jadi orang-orang yang orang nak kenal, orang-orang dari luar yang orang belum tahu siapa, orang boleh mau beli lewat ini akun Instagram. Dan dari kita pengalaman nih, Glo, kalau misalnya kebanyakan orang itu mau order, dorang lebih prefer ke akun resmi resmi online shop karena dorang nak malu-malu dong minta tuh siapa tuh admin, siapa tuh pemilik. Kalau di Facebook yang tahu-tahu orang akun pribadi kebanyakan malu rupa begitu dari kita pengalaman banyak yang malu kalau mau pesan terus dorang nak kenal tuh admin atau dong nak kenal siapa yang jual. Jadi banyak orang yang prefer di akun resmi online shop. Jadi dong nak perlu malu, nak perlu segan-segan begitu Karena kita begitu Glo. Kalau kita lebih nyaman mau order, mau beli di akun official, bukan di akun pribadi yang online shop begitu. Karena kadang kok kalau akun pribadi biasa kan banyak penipuan tuh kalau sekarang, Kang. Oh iya betul. Kalau akun pribadi lain kali dong bikin akun fake begitu Jadi orang lain kali nak mudah tahu. Iya kalau. Nah, selama Uci jalankan UCP bisnis, pasti kan nak mungkin kan mulus-mulus. Nah, pasti ada kendala. Nah, sejauh ini kendala apa yang Uci pernah alami dalam Uci menjalankan bisnis tersebut? Kalau DP kendala, bagaimana ya? Oh, yang pertama kendala dari kita diri sendiri. Jadi yang kita rasa menjadi kendala selama kita buka ini online shop, kita jalankan ini online shop adalah kita konsisten. Jadi kita tipikal orang yang lain kali masih labil ini hari kita konsisten. Oh kita mau jalankan ini usaha rutin begitu. DP besok lain kali kita mager begitu kan. Biasa kan orang milenial banyak tuh mager-mager. Nah itu tuh konsisten. Pernah satu kali ada tak berhenti karena kita konsisten kita jadi bagaimana lelah, malas. Padahal kita komitmen yang pertama kita nih buat malas-malas. Cuma pas semakin jauh kita malas sudah kita berhenti dulu. Cuma pas itu berhenti, sekarang lagi kita mulai ulang dengan komitmen kita mau kasih jalan terus biar ada DP jeda sedikit karena kita masih bakuliah kalau ada ujian pasti kitanya nak mau aktif di online shop. Cuma kita mau lanjut terus. Waktu lalu kan ada berhenti sekitaran 5 bulan begitu. Jadi itu kalau dari kita diri sendiri yang menjadi kendala kita ketidakkonsistenan begitu Jadi kita mesti lebih konsisten dan berkomitmen for mau jalan terus. Kalau dari di luar kita diri itu kita rasa sih dari DP customer soalnya banyak kan yang beli kong kenal kong jadi dorang kayak lain kali masih rupa gimana yang hit and run cuma PHP kalau bahasa online shop itu PHP begitu karena kan dorang nanti bayar pas barang ada
Jadi dorang so lain kali total lupa, akhirnya dorang so HP, so nyenak balas chatting begitu lah. Jadi kendala dari customer no. Cuma itu nggak semua, palingan sedikit dang begitu. Paling dari antara 10 cuma satu lah yang begitu. Cuma itu jadi kendala no. Terus yang jadi kendala juga pas kalau jalankan ini online shop itu kan torang ambil barang dari supplier. Kalau misalnya orang so pre-order, customer so pre-order per orang, orang janjikan rupa kayak, 1 minggu barang so ada nih. Terus dari DP supplier itu lama, kayak dorang packing dan kirim tuh barang lama, dan kali mulai beda dari 1 minggu. Itu no customer kadang-kadang komplain nang, kak soalnya kok ada bilang tuh 1 minggu, kok kayak belum ada begitu. Jadi itu dia kendala karena orang masih ambil barang di supplier, bukan barang baking sendiri dan jadi itu nah DP kendala di pas pesan pas supplier DP lama pengiriman, lama packing itu nyenak pasti dan nyenak menentu. Jadi itu nonglo. Oke. Nah, kok kan sama dengan terang lihat sekarang toh, kan sekarang ini kan banyak sekali kan penjual-penjual dan lewat media sosial. Nah, bagaimana Uci mau baking dangnya Uci pe keunggulan tersendiri Pak Uci pe bisnis supaya dapat bersaing dengan Uci pe kompetitor-kompetitor yang lain. Oh iya, oke Go. Jadi kan tadi kita sudah bilang kalau di Langwan sendiri online shop itu masih kurang toh. Cuma sekarang dari pas kita mulai sampai sekarang sekitaran mau 1 tahun, apalagi pas pandemi, banyak sekali online shop baru. Jadi kalau di Langoan, di sekitaran Langoan lah, Kongkoan, di Minahasa sini banyak online shop. Cuma kita sering stalking toh online shop lain, formo lia siapa tahu ada yang boleh kita ada yang jadi inspirasi ke kita begitu lah. Yang jadi kita tolak ukur supaya kita online shop boleh unggul, boleh jadi pilihan customer itu. Yang pertama sih kita atur dulu tuh tampilan di online shop no. Jadi kita atur DP feeds, kita edit foto, terus kita kasih DP segmen penjualan itu teratur kayak rupa, misalnya kita jual topi, kita kasih highlight story, topi, terus case, kita kasih highlight case, terus DP foto kita edit, kita kasih nama, terus DP caption langsung ada harga supaya customer jelas dan lihat tuh barang, supaya orang nggak mau tanya-tanya lagi di DM. Soalnya kalau rupa contoh kita kalau lihat barang terus nggak ada harga, kita malas mau beli, malas mau bertanya begitu dan. Jadi kita langsung kasih harga, DP keterangan, kalau ada ukuran, DP size, DP pilihan warna begitu, supaya customer langsung cepat dong mau tentukan DP pilihan. Dia nyaman mau berbelanja, mau lihat-lihat. Dengan kalau nak teratur kan kali orang sudah jadi malas mau beli. Jadi kita kasih teratur no to feeds, DP tampilan, dan DP bio di online shop. Kita kasih jelas dong. Kita pe lokasi di mana, boleh delivery atau enggak, boleh COD, boleh transfer rekening atau boleh cash. Jadi jelas dong tuh online shop sehingga tuh orang customer, orang-orang lain boleh nyaman for mau berbelanja dang di kita pe online shop. Terus selanjutnya juga ya tentunya kualitas dari kita pe barang. Jadi kalau kita mau ambil barang supplier, kita ambil barang yang setahu-tahu DP kualitas bagus dang. Kita lihat dari DP penilaian. Ini supplier bintang 5 atau bintang 4. Kalau di bawah itu kita nih mau ambil resiko karena kan kebanyakan kalau pesan dari supplier online foto dan Real. DP beda dah. Jadi kita selalu barang yang di supplier yang setahu-tahu DP kualitas baik dah. Jadi kita kok ambil barang di di Shopee. Terus sebelum kita pesan, kita cek DP penilaian begitu, DP komen, ada komen negatif atau komen yang semua positif begitu. Jadi kita tahu dong apa DP kekurangan. Jadi itu kita tampilan di online shop di Instagram, dan kita
kualitas barang no. Kualitas barang. Nah, Iya, kalau menurut Uci, siapa Uci pe kompetitor yang misalnya sebenarnya yang Uci lihat, oh ini Allship ini dia memang mirip sekali kita, jadi kita menyerang cari tahu mengenai kompetitor itu dong supaya dapat bersaing. Kira-kira siapa? Allship mana maksudnya? Oke, jadi yang kita rasa kita pe kompetitor kan, Glo, Uh-uh. yang mungkin orang pe barang sama begitu kan, Glo? Iya, gitu. Oh iya, jadi yang kita rasa kita pe kompetitor selama kita buka ini online shop This is April. Kalau kita kan buka segmen di Langwan lah, sama yang tadi yang kita sudah bilang, di Langwan dan sekitarnya begitu. Terus waktu kita jualan This is April, ada jual case, ada beberapa online shop yang jual case, terus DP barang lagi sama, jadi dorong udah cari tahu atau bagaimana. Ada sekitaran dua online shop. Cuma kita lihat cukup banyak orang yang beli pada orang. Cuma kita lebih kembangkan kita pe online shop, kita bikin lebih aktif, lebih cepat update begitu dang. Sehingga tuh customer lebih balik ulang ke kita. Jadi tahu itu online shop cepat dan tutup begitu dang. Terus ada lagi sekarang kan kita jual aksesoris begitu, kalung, cincin, gelang. Kita be teman bikin lagi online shop, kita be teman baik no. Terus dia cuma DP toko, DP supplier beda dengan kita, jadi DP model-model barang dan beda begitu. Jadi itu yang kita rasa kita pesaingan, cuma nggak saingan yang kita gimana ya, bersaing secara sehat karena orang lain teman toh, jadi orang lagi saling begitu, saling menginspirasi, oh jual ini jual itu, jadi secara tidak langsung dia tapi saingan, cuma dia lagi dengan kita saling membangun dan saling mensupport, biarpun orang penjualan sama. Cuma kalau mau bilang saingan berat terus tapi segmen di Langwan ini selama yang kita lihat nih, baru kita sih yang jualan aksesoris for perempuan. Terus juga kalau case itu banyak, cuma kalau kita berjualan aksesoris, topi begitu, masih kurang dia pesaingan. Iya, betul malahan sih. Malahan oh iya, oke. Nah, kalau untuk kan kalau misalnya Uci ingin mau update-nya barang baru yang Uci mau ingin jual, Uci jalia lewat stalk FB kayak mau lihat apa yang dah booming sekarang atau bagaimana cara Uci mau lihat dang apa yang dah tren saat ini dang. Oke. Jadi kita begini kok, selama kita sedang jualan, jadi kita mau bilang nih, kita ada jualan pertama itu topi, terus ada inpots, itu kayak headset dang, kayak yang Apple punya, cuma ini yang buatan Cina dang, import begitu. Cuma bagus dan DP harga murah. Terus ada visual case, jadi kurang lebih aksesoris lah begitu. Waktu lalu kan nggak pernah sih kita lihat imports, cuma kita lihat di Shopee dang, kok ada barang apa yang kita mau beli. Terus kita lihat ini imports, kok kita terpikir kalau kita suka ini barang, orang-orang lain mau suka begitu dang. Jadi kita kalau lihat tren nggak terlalu sih Glo. Cuma kita jual apa yang kita suka begitu dang Glo. Jadi kita pertimbangkan dulu, kalau kita suka ini barang, orang lain mau suka nggak sih, orang lain mau suka beli nggak Cuma kita lihat ada sesadiki lihat di Shopee dang, mana barang yang ada tren di Shopee, banyak orang beli. Itu kita mau search, kita mau buka. Cuma yang lebih mendominan itu tuh kita suka itu barang atau enggak begitu. Jadi kalau mau lihat tren nggak terlalu sih Glo. Iya. Nah, kita ada
ada satu apa sih samening saran dang mau berbagi dengan Uci. Nah, bagaimana supaya maksudnya lebih banyak pelanggan yang minat dang ke UCP All Shop. Nah, di sini di dalam kita ada belajar kok di Entrek Marketing. Nah, di situ kita diajarkan supaya tong mau lihat tren-tren yang ada. Kan Uci kan bilang lihat lewat Shopee. Nah, otomatis Iya, kan Glo. kalau Shopee kan DP pengguna kan seluruh Indonesia toh. Intinya seluruh. Nah, di sini juga boleh Uci dan mulai secara menyeluruhnya barang apa yang diinginkan oleh orang-orang, apa yang orang-orang banyak beli. Nah, di sini Uci boleh coba Google Analytics. Kalau nggak salah, Uci kan Fik. Uci pernah dengar tentang Google Analytics. Pernah no. Cuma kalau belajar tentang itu belum pernah. Cuma turun dosen banyak kali saya bilang tentang itu Google Analytics. Oh iya iya. Nah paling paling kan Uci kan sudah apa tuh sama yang sudah pebayangan dari apa dosen dia bilang. Nah mungkin itu aplikasi Google Analytics itu boleh bantu Uci for mau lihat dong toh mau lihatnya berapa banyak barang apa yang paling banyak orang minat, barang mana yang paling banyak orang suka. Mungkin itu sedikit tapi tambahan for Uci pe bisnis. Nah Oh iya, Glo. sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Uci pe pengalaman bisnis, Uci pernah rugi ndak? Pernah satu Oh, kali pengalaman kalau rugi? oke. Jadi Glo, kita kok sebelum making ini official account online shop, this is April, kita pernah menjual, cuman ada di official account. Jadi cuma kita akun pribadi dan kong share-share. Waktu itu menjual apa ya? Oh, sepatu murah dan begitu. Terus karena kita itu baru mulai tuh. Iya. Kok dia cerita kita minta modal betul memang. Berapa ratus ribu, 500 ribu atau begitu formo. Jadi kita mau kasih jadi modal, nanti kalau sudah banyak untung kita mau balik ke tapi mama. Cuma waktu itu karena kita baru masuk kuliah, belum pernah, kan kita jurusan IPA toh kalau di SMA, jadi nggak aja belajar tentang ekonomi begitu dong. Betul. Kita baru masuk kuliah, terus kita coba berjual tanpa kita wawasan luas begitu dong. Kalau kita mulai berjual, ada DP untung, cuma DP untung nggak sebanding, bagaimana ya nggak sebanding dengan kita target, terus malahan jadi rugi. Soalnya ada yang berpesan ke kita, terus misalnya 10 orang berpesan pre-order, terus ada 3 atau 2 orang yang hit and run dan jadi dong cuma pesan pas mau kasih dong solari so ada begitu. Jadi itu rugi no, karena kita belum ada wawasan tentang ini digital marketing begitu dang, belum tahu formo atau rutudoi, belum tahu formo tetapkan ini customer terpercaya atau nyanda begitu. Terus waktu itu kita baru masuk kuliah, belum pernah belajar tentang ekonomi. Pas sekarang kita sudah bikin online shop, kita sudah berapa semester de kuliah, orang lekan fit di SI. Kalau mau bilang 50-50, 50 belajar komputer, 50 belajar tentang bisnis, tentang manajemen begitu. Jadi kita tahu belajar sedikit tentang bisnis. Jadi kalau begini kita mesti bagaimana. Nah itu pas kita bikin akun official, kita dapat memperbaiki kita kesalahan yang lalu dang. Mar pas kita bikin lagi ini online shop, ada DP rugi-rugi. Cuma pas rugi kita masih boleh tutup ledang pas DP selanjutnya. Jadi tapi kerugian masih tertutup, masih boleh kita mau tutup dan begitu. Masih boleh kita mau atasi begitu. Sampai sekarang kalau mau bilang rugi, kalau ini di tahun 2021 nyada sih Glo, malahan untung, puji Tuhan. Oh iya. Oke. Nah, untuk sesi terakhir, bagaimana kalau Uci mau promosikan Uci P bisnis di sini sekalian? Oh, ini masih presentasi di kelas kan, Glo? Mau upload di YouTube. Oh iya. Maaf lo. Oh, oke. Jadi for teman-teman yang lihat Glo ke YouTube, atau teman-teman sekelas, atau teman-teman di Unclub, kalau perlu aksesoris,
kalung, cincin, terus ada gelang, kacamata, tali masker. Itu yang paling penting sih di masa pandemi ini. Tali masker for perempuan, ada juga sih laki-laki, cuma for perempuan banyak di pilihan. Teman-teman boleh mampir, boleh cari terang online shop at This is April. Di situ lengkap aksesoris for perempuan, for remaja, for pemuda, anak-anak muda, for ibu-ibu le ada. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli akang store for mama, for tante, for mama mertua boleh. Jadi boleh mampir di This is April. Terus next lagi This is April mau buka, mau open order for barang case HP, terus ada juga topi dan lain-lain. Jadi kunjungi Jono This is April di Instagram, kong pantau turang pe story, turang pe update yang terbaru, dan semoga boleh tertarik dengan torang di April, boleh melayani pak teman-teman kalau mau beli. Jadi boleh transfer rekening for pembayaran, boleh cash, terus DP barang boleh COD. Kalau di luar Langoan, di luar Kaungkoan, di luar Tompaso, torang boleh kirim lewat pengiriman pos. Jadi DP biaya semua murah, DP barang-barang le terjamin murah meriahnya, ndak mahal-mahal, dan DP kualitas bagus, bukan yang murahan. Jadi murah marnak murahan, begitu. Jadi mampir nih di This is April. Thank you. Oke, thank you nih Uci setelah Oke. interview di pagi hari ini. Ya, orang Oke, akhirnya. thank you. Thank you Uci. Dadah. Dadah.